Catatan kritis tragedi 98 yang terlupakan. Kumpulan ini mungkin kecil bagi mereka yang memiliki modal besar. Dan di tempat ini mungkin di mata mereka yang memangku kekuasaan tidak akan mendengar suara kita. Tapi kita sudah datang ke sini dalam jumlah yang memang ini menegaskan perpisahan terhadap partai-partai yang berkuasa yang baru kemarin dicap oleh rakyat sebagai partai yang lahir dari rahim kecurangan demokrasi. Kita adalah kelompok partai baru, partai kecil dalam jumlah manusia, tapi memiliki energi besar, memiliki keinginan besar, memiliki banyaknya gagasan-gagasan yang akan kita perjuangkan. Jadi kalau secara kuantitas awal mula launching partai ini adalah satu langkah yang terlalu jauh dan cepat. Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi di bulan ini. Bisa jadi bulan Mei menjadi bulan paling menakutkan dan traumatis. Mungkin juga ketika menginjak bulan Mei mengingat kembali terjadinya tragedi kelam yang masih banyak misteri. Ada juga di bulan Mei ini merefresh akan sosok anak bangsa yang terusir dari negaranya dan pada akhirnya hari ini terlihat menjadi orang nomor satu di Indonesia. Dalam titik klimaks, sejarah bangsa Indonesia harus menyatakan diri sebagai negara yang telah gagal menuju masyarakat madani, civil society, dan negara demokrasi. Pada bagian garis finish perjuangan yang melelahkan dan merisaukan. Pada akhirnya semuanya melupakan sejarah bagaimana proses modernisasi demokrasi itu dibangun dan diperjuangkan. Mengaitkan kembali peristiwa demokrasi Indonesia dan hubungan dengan peristiwa kejadian sejarah di bulan Mei. Ada yang sangat menarik jika jeli mempertajam sorotan kita peristiwa apa yang terjadi di tanggal 13 Mei. Dua kejadian yang sama di tanggal yang sama di dua negara tetangga yakni Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini di waktu dan tanggal bersamaan mengalami trauma dan luka politik yang sangat mendalam. Di negara jiran Malaysia, 13 Mei adalah hari kelam bagi pecahnya persaudaraan bangsa Malaysia saat itu. Terjadi peristiwa sejarah yang sangat primitif yakni terjadinya kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan orang Melayu. Peristiwa rasialis itu terjadi di jantung kota Malaysia yang terjadi di Kuala Lumpur. Kisah kelam pilu bagi bangsa Malaysia terjadi pada tanggal 13 Mei 1969 dengan kejadian paling brutal sepanjang sejarah Malaysia. Kerusuhan tersebut yang telah merenggut nyawa sebanyak 184 orang. Peristiwa ini tidak hanya bersumber oleh kisruh persaingan etnis tetapi juga dipicu oleh utusan politik. Selama kampanye pemilu 1969, para calon serta anggota-anggota partai politik, khususnya dari partai oposisi, mengangkat soal-soal sensitif yang berkaitan dengan bahasa nasional, bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu, bumi putra, dan hak kerakyatan warga non-Melayu. Hal ini menimbulkan sentimen rasial dan kecurigaan. Disebutkannya jika, pilihan raya umum 10 Mei 1969, merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Sistem keuangan global terjadi dan pada akhirnya memporak-porandakan sistem keuangan dan juga politik di banyak negara. Kegagalan banyak negara terdampak oleh rejim ekonomi liberal termasuk Indonesia. Rejim ekonomi dunia tidak bisa menjadi acuan bagi tata kelola sistem keuangan global. Krisis keuangan Asia contoh konkret rejim ekonomi liberal gagal dan berakhir terjadinya krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Tenggara pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan bahkan ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan keuangan. Krisis moneter tahun 1997 memicu peristiwa tragis di Indonesia. Masa sangat kelam kemanusiaan. Bangsa Indonesia mendadak hilang nilai kemanusiaan dan juga solidaritas dan keutuhannya sebagai bagian anak bangsa Indonesia. Keseluruhan akhir peristiwa bulan Mei diwarnai oleh konflik politik, kekerasan fisik dan juga penderita psikologis bagi sebagian anak bangsa. Ketidakberdayaan pemerintah untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan juga ekonomi akhirnya memicu kerusuhan dahsyat.
Adanya krisis ekonomi kemudian meluas hingga ranah politik, akhirnya kepercayaan publik terhadap pemerintah menghilang. Akhirnya kerusuhan tidak dapat dielakkan. Catatan sejarah yang ditulis dari berbagai sumber media memberikan rentetan peristiwa demi peristiwa begitu tegang dan menyeramkan. Peristiwa Trisakti, Mei 1998, sampai pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Dalam peristiwa ini merenggut nyawa 6 orang mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Mereka antara lain Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Dikutip dari Pasti Bisa Sejarah Indonesia untuk SMA, MA kelas 12, Tim Ganesha Operation, 2017. Pada tanggal tersebut, mahasiswa bentrok dengan aparat keamanan hingga terjadi peristiwa tragis, yang disebut tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti bagaikan air bah tsunami. Kerusuhan tanggal 12 hingga 13 Mei 1998 terjadi di kota Jakarta dan pada akhirnya menjadi ladang subur bagi pergerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa memanas pada tanggal 12 Mei 1998. Kemudian pada tanggal 13 Mei 1998, mahasiswa Universitas Trisakti kembali melakukan demonstrasi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes atas tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat. Aksi demonstrasi pun berujung ricuh. Bahkan demonstrasi tersebut diwarnai dengan perusakan pos polisi hingga pembakaran pom bensin. Aksi yang awalnya terjadi di Universitas Trisakti, kemudian meluas hingga ke arah utara dan timur ibu kota. Kerusuhan tersebut berlangsung cukup lama. Aksi terus berlanjut hingga tanggal 15 Mei 1998. Peristiwa yang dikenal dengan nama tragedi Trisakti ini membuat mahasiswa di mana-mana tersulut dan melakukan aksi yang lebih besar pada 13 hingga 14 Mei 1998, seperti di kantor DPRD Jawa Tengah. Aksi penjarahan dan pembakaran di pertokoan pun mewarnai kerusuhan di berbagai daerah. Puncaknya pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR, MPR RI di Senayan. Di hari yang sama, Ketua MPR DPR Harmoko menyarankan Presiden untuk mengundurkan diri. Namun Soeharto masih belum mau mundur. Pada 19 Mei 1998, beberapa menteri kabinet Soeharto memutuskan mundur dari jabatannya. Soeharto akhirnya mundur dari jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 pagi. Soeharto kemudian menunjuk wakilnya, B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya. Di Istana Merdeka, Kamis, pukul 9.05 Soeharto mengumumkan mundur dari kursi Presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi Presiden RI ketiga. Catatan kritis sejarah kerusakan Mei 1998 adalah menjadi peristiwa paling buram dan barbar dalam dinamika politik dan juga demokrasi Indonesia. Namun demikian, sejarah telah membayar mahal untuk bercerita dan berkorban untuk proses modernisasi moral, etika dan juga demokrasi sendiri. Yang patut disadari adalah mahalnya pengorbanan perjuangan demokrasi dengan berhasil menumbangkan rezim Orde Baru pada waktu itu, disadari atau tidak oleh kita bahwa dalam kenyataannya saat ini spiritualisme reformasi sangat minimalis. Justru sebaliknya, gagasan berbagai macam bentuk reformasi dalam jangka 24 tahun lamanya tidak begitu nyata lagi, kabur, surut bahkan sudah terasa hilang. Dualitas keniscayaan masyarakat Indonesia sedang terjadi. Pertama, sudah kehilangan ruh dan spirit reformasi. Kedua, baik masyarakat dan juga entitas stakeholder bangsa Indonesia sedang kehilangan jati dirinya. Instrumen pelaku pengelola negara dan juga pendukungnya sudah tidak mengenal sejarah dan juga manifesto kehidupan politik para leluhur bangsa. Oleh karenanya wajar jika Indonesia sedang terjadi peristiwa sejarah yang sangat kompleks dan menyesatkan. Kehilangan identitas leluhur bangsa dan juga telah terjangkit virus liberalis atau sekularisme yang telah menyentuh kehidupan pribadi dan merembet ke ekosistem politik dan sosial. Modernitas peristiwa dan juga kebijakan baik dilakukan pemerintah dan juga entitas masyarakat sipil tidak berhasil menemukan jati diri dan juga keberhasilan nyata. Terjadinya krisis politik identitas dan krisis kemanusiaan berpikir dan bertindak.